Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaludin Al-Jarazi Sombing. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 4. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang hadis yang berjudul peran media dalam penyebaran pesan Islam. Yang kita ketahui yang pertama adalah media adalah memainkan peran penting dalam penyebaran pesan Islam di era modern. Melalui berbagai platform media, pesan-pesan Islam dapat diakses dengan lebih mudah dan luas oleh masyarakat. Nah, adapun hadis yang berkaitan tentang peran media dalam penyebaran pesan Islam adalah Bismillahirrahmanirrahim, balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut ini adalah walaupun kita menyampaikan satu kata atau dua kata, yang penting kita menyampaikan itu adalah sebagai pahala kita untuk di kedepan harinya. Selanjutnya ada yang hadis kedua, yaitu khairun nasian anfa'ahum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, contohnya kita dalam hadis ini mengetahui apabila kita menyebarkan pesan dakwah dalam media online, maka itu bermanfaat juga bagi masyarakat yang lainnya, bisa juga melihat bagaimana sih dakwah itu, atau mencari ceramah-ceramah yang tentang untuk merubah diri kita. Selanjutnya ada definisi media dan penyebaran pesan Islam. Media dapat diartikan sebagai alat atau wahana untuk menyampaikan informasi dalam konteks penyebaran pesan Islam. Media berfungsi sebagai jembatan untuk menjangkau lebih banyak orang. Contohnya media massa adalah televisi, radio, surat kabar yang menjangkau audiens yang luas. Yang kedua ada media sosial, contohnya platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang memungkinkan interaksi langsung. Yang ketiga ada media digital, website, blog, dan aplikasi mobile yang menyediakan konten Islam secara offline. Selanjutnya ada juga jenis-jenis media dalam penyebaran pesan Islam. Nah, media yang digunakan dalam penyebaran pesan Islam sangat beragam, disesuaikan dengan target audiens dan tujuan penyampaian pesan. Media cetak, yang pertama itu ada media cetak. Contohnya dalam media cetak adalah buku, majalah, dan pamflet yang berisi pesan-pesan Islam. Yang kedua itu ada media elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, dan film yang mengusung tema-tema Islam. Yang ketiga ada media digital. Contohnya website, blog, dan aplikasi mobile yang menyediakan konten Islam secara online. Yang keempat ada media sosial, platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang memungkinkan interaksi langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan media dalam penyebaran pesan Islam, yang kita ketahui media memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penyebaran pesan Islam. Penting mempertimbangkan kedua sisi agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan berdampak positif. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama itu jangkauannya luas. Yang kita ketahui kan media massa itu sudah berkembang, jadi jangkauan untuk menyampaikan dakwah itu sangat luas. Yang kedua itu ada mudah diakses. Nah, apalagi di zaman era teknologi ini, kita mudah mencari dakwah di media online seperti YouTube, Facebook, ataupun Instagram lainnya. Yang ketiga ada interaksi yang lebih baik. Nah, adapun kekurangan dari media dalam penyebaran pesan Islam ini adalah potensi misinterpretasi. Yang kedua, informasi yang tidak akurat. Nah, yang kita ketahui kan di media ini banyak yang menyebarkan berita hoaks atau ceramah-ceramah yang abal-abal. Yang ketiga juga ada kurangnya kontrol konten. Nah, jadi dalam konten itu kita harus memikirkan matang dulu apa dan bagaimana supaya audiens yang kita sampaikan di dalam media online itu tersampaikan kepada mereka. Selanjutnya ada strategi pemanfaatan media untuk penyebaran pesan Islam. Pemanfaatan media dalam penyebaran pesan Islam harus dilakukan secara strategis agar pesan yang disampaikan efektif dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang pertama, identifikasi target audiens. Nah, kita harus mengenali target audiens itu, kebutuhan mereka sangat penting untuk menentukan strategi yang tepat. Yang kedua, ada pilih media yang tepat. Nah, jadi kita di sini harus memilih media yang sesuai dengan target audiens dan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, konten yang menarik dan relevan. Nah, buat konten yang semenarik mungkin supaya audiens atau pendengar yang kita kasih tahu itu dapat menerima. Dan yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi efektivitas strategi dan lakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyampaian pesan.
Adapun tantangan dan hambatan dan penyebaran pesan Islam melalui media. Penyebaran pesan Islam melalui media menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, pertama, misinformasi dan hoaks. Nah, di sini kita itu harus mengetahui apakah betul berita ataupun ceramah yang kita terima itu, kita harus memastikan apakah dia betul ataupun hoax. Yang kedua, ada konten negatif. Nah, konten yang berisi kekerasan, provokasi dan kebencian dapat merugikan Islam. Nah, jadi pada audiens kita di sini harus memilih konten yang baik juga, jangan yang negatif terusan. Yang ketiga, kurangnya literasi media. Nah, kurangnya pemahaman tentang media dan literasi digital dapat membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Nah, apalagi di zaman sekarang itu ibu-ibu banyak menggunakan media sosial. Nah, jadi ketika ada ceramah ini langsung di-share, padahal tidak diketahui dulu kebenaran informasinya. Adapun contoh-contoh implementasi media dalam penyebaran pesan Islam. Ada berbagai contoh implementasi media dalam penyebaran pesan Islam. Berbagai platform media dapat digunakan menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Media contohnya implementasi. Yang kedua, media sosial contohnya kampanye online tentang toleransi dan perdamaian. Yang ketiga, website dan blog contohnya artikel dan video tentang Islam yang mudah dipahami. Yang terakhir, televisi, program-program Islam yang deduktif dan menghibur. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam mendukung penyebaran pesan Islam melalui media. Masyarakat memiliki peran penting dan mendukung penyebaran pesan Islam melalui media dengan menjaga penggunaan media yang bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat dapat membantu menyebarkan pesan Islam yang positif. Yang pertama, ada berbagai konten yang positif, bagikan konten Islam yang bermanfaat dan inspiratif. Jadi kita harus menyebarkan konten-konten dakwah yang positif kepada grup keluarga kita ataupun teman kita. Yang kedua, ada berdiskusi dengan santun. Nah, berpartisipasilah dalam diskusi online dengan cara yang santun dan penuh toleransi. Nah, di sini kita harus memahami sikap toleransi kita satu sama lain. Jangan menyinggungkan satu sama lain. Adapun yang terakhir, melaporkan konten negatif. Nah, baiklah, mungkin cuma video itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, nanti kita di selanjutnya akan membahas soal tentang ini, peran penyebaran pesan Islam melalui media. Nanti kita lanjutkan, akan adanya sesi tanya jawab ataupun contoh soal dari materi ini. Baiklah, saya akan membuatkan beberapa pertanyaan pilihan berganda serta jawaban tentang Islam, tentang peran media dalam penyebaran pesan Islam. Baiklah, soal yang pertama, hadis sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat dapat diartikan sebagai. Nah, apa ya kira-kira jawabannya? C. Ya, Anda benar, yaitu jawabannya dorongan untuk menyebarkan ajaran Islam melalui berbagai media. Oke, lanjut. Nomor 2. Dalam konteks media modern, sedekah jariah dapat diinterpretasikan sebagai. Nah, menurut teman-teman apa ya jawabannya ya? Ya, benar. Jawabannya adalah konten edukatif Islam yang terus memberikan manfaat. Oke, selanjutnya nomor 3. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan Islam sejalan dengan hadis. Nah, ayo ditebak jawabannya. Apa ya? Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, nomor 4. Hadis tentang menunjukkan kepada kebaikan dalam konteks media dapat diartikan sebagai. Ayo dijawab, apa jawabannya? Ya, benar. Yang jawabannya mendapatkan pahala dari membagikan informasi bermanfaat. Oke, soal yang terakhir, nomor 5. Peran utama media dalam penyebaran pesan Islam adalah. Ayo, apa jawabannya? C. Dakwah dan edukasi Islam. Nah, mungkin apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan ini atau membuat pertanyaan tambahan? Silahkan di kolom komentar. Para penonton video ini boleh berkomentar. Oke, see you next time. Mungkin cukup sekian
penjelasan dan kuis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.